Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, memandang sesuatu kebaikan pada hakikatnya perlu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendengarkan sesuatu kebaikan pada hakikatnya perlu dalam kehidupan sehari-hari. Dua pintu gerbang, mata dan telinga. Contoh, mata buat melihat orang-orang soleh, melihat orang yang ahli ibadah, melihat orang yang ahli baca Al-Quran, melihat orang yang ahli baca maulid. Ini penting dalam kehidupan sehari-hari, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karena dengan memandang dan melihat hal-hal yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, maka akan timbul rasa dalam hati kita, iman bertambah. Kalian datang juga ternyata ya. Wahai Gus, saya mohon maaf atas kemurkaan saya serta adik saya dan dukun saya. Saya mohon ampun. Kita berjanji kita akan bertobat. Saya bukan orang suci dan saya tidak merasa orang suci. Saya masih belajar bagaimana mendekatkan diri saya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan saya takut di akhir hayat saya mati dalam keadaan murtad. Apakah kalian sudah yakin masuk Islam ini tanpa paksaan? Yakin? Baiklah, kalian ikuti saya. Aku tuntun membaca 2 kalimat syahadat. Kamu sebagai laki-laki, salaman sama saya. Kalian semua ikuti saya. Islam tidak pernah memaksa. Dan aku pesan, lisanmu harus selaras dengan hatimu. Paham ya? Baik, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Anjing bangsat. Bajingan kau Idris. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Aku peringatkan kalian tidak akan mampu menyentuhku karena di diriku ada liontin al-fitrah ini. Lebih baik kalian menyerah daripada kalian binasa dan hancur sia-sia. Jangankan kalian, sesembahan kalian, Tuhan kalian, iblis dan setan itu tidak akan mampu melawan kekuatan al-fitrah ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadat, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren.
Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575 atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Eling eling sira manungsa temenono anggonmu ngaji, mumpung durung den rawuhi malaikat Jurupati luweh lara luweh susah rasane wong ning neraka. Kelabang kores kala jengking, kelabang geni ula geni, luwih mulya luwih mukti rasane wong ning suwarga. 70 widodari kasur babut encawisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Ta'ala yang telah memberikan kita ribuan bahkan jutaan bahkan tak ternilai kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu Ta'ala kepada kita semua. Semoga kita semua termasuk hamba yang selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikannya. Moga-moga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah lapangkan rizki kita, Allah mudahkan semua urusan kita, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Hajati dunia bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, para pecinta-pecinta Gio yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini saya menunggu mereka di tempat dukun tersebut, di tempat ini, pendopo ini, yang mana tempat ini dibuat ritual tumbal. Perempuan diserahkan kepada genderuwo, menjadi milik genderuwo, disetubui dalam semalam 7 kali. Masih ingatkan saudaraku? Di tempat inilah saya menunggu kedatangan mereka yang katanya mau bertobat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu hati manusia. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ala qulubikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kita.
Allah tidak melihat suara kita, tapi Allah melihat apa yang ada dalam hati kita. Semoga hati kita selalu dibimbing oleh Allah. Dan kita nggak tahu hati manusia cenderung berubah-ubah. Cari wong Jawa itu isuk tempe sore dele. Itulah manusia. Semoga hati kita, kata Imam Ghazali, al-imanu yazidu wa yamkus. Iman ada kalanya bisa bertambah, berbentuk seperti manusia, ibadah, istiqomah, hal kebaikan, bermunajat kepada Allah, bertafakur, tadzakur, bermuhasabah, bermunajat kepada Allah. Ini adalah pas Yazid. Ketika yamkus berkurang, mereka tidak mengenal Allah, mereka malas dekat dengan Allah, mereka sering lalai daripada mengingat Allah, mereka sering lupa daripada bermunajat kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Ini iman pas yamkus atau berkurang. Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, memandang sesuatu kebaikan pada hakikatnya perlu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendengarkan sesuatu kebaikan pada hakikatnya perlu dalam kehidupan sehari-hari. Dua pintu gerbang, mata dan telinga. Contoh, mata buat melihat orang-orang soleh, melihat orang yang ahli ibadah, melihat orang yang ahli baca Al-Quran, melihat orang yang ahli baca maulid. Ini penting dalam kehidupan sehari-hari, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karena dengan memandang dan melihat hal-hal yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, maka akan timbul rasa dalam hati kita, iman bertambah. Yang kedua, mendengarkan. Dua pintu gerbang, mata dan telinga. Mendengarkan hal yang baik, hal yang mulia dan dimuliakan oleh Allah itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Mendengarkan orang baca Al-Quran, mendengarkan orang baca maulid, mendengarkan orang baca sholawat. Contoh, panjenengan ketika di tanah haram, ketika umroh, ya, nanti ikut saya umroh bulan Agustus, saudaraku, daftar umroh. Oh, Gus, saya cuci darah, Gus, saya ada rutin cuci darah karena saya sakit. Kita di Gio Travel sudah kita siapkan dokternya langsung di Saudi, panjenengan bisa cuci darah. Ayo bulan daftarkan Anda yang ingin umroh bersama saya. Ketika kita umroh di tanah haram, setiap hari kita melihat dan mendengarkan hal yang baik, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, saudaraku. Ketika di sana kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, setiap hari kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi iman itu terus bertambah. Setiap hari kita melihat sholat jamaah, setiap hari kita melihat orang baca Al-Quran. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Setiap hari kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran itu menambahkan iman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika sholat di haram, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bergetar hati kita. Nanti Isa ada lagi imamnya yang menyentuh hati, menyejukkan kolbu. Ganti-ganti, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di haram langsung alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Itulah sahabat, dengan kita membaca Al-Quran, mendengarkan, melihat
maka iman itu akan bertambah. Tapi faktor lingkungan, jika kita mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka iman kita bisa berkurang. Saudaraku, saya di sini masih memegang liontin Al-Fitrah. Ini liontin masih ada, dikasih kakek lagi. Dan ini masih tetap kita obral ya. Liontin Al-Fitrah, tahu sendirilah. Liontin Al-Fitrah bisa menambahkan, mengingat kita dengan hal-hal yang baik yang bisa menambah iman kita. Karena liontin Al-Fitrah namanya saja adalah fitrah, yaitu kita kembali ke dalam fitri. Akhirnya di Idul Fitri atau hari kemenangan. Moga-moga siapa yang memiliki liontin Al-Fitrah ini dimenangkan perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini ada muncul di hari kemenangan yang dimunculkan oleh kakek. Ayo buruan chat admin sekarang juga untuk mendapatkan liontin Al-Fitrah ini di plus 6281 3333 22776. Buruan sebelum habis, saudaraku. Kita nunggu kedatangan mereka sampai mereka betul-betul sepertinya itu mereka. Kalian datang juga ternyata ya. Wahai Gus, saya mohon maaf atas kemurkaan saya serta adik saya dan dukun saya. Saya mohon ampun. Kita berjanji kita akan bertobat. Wahai orang suci, tolong ampuni saya. Saya bukan orang suci dan saya tidak merasa orang suci. Saya masih belajar bagaimana mendekatkan diri saya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan saya takut di akhir hayat saya mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan kafir, karena itu misteri kehidupan. Makanya saya selalu mengajarkan pada murid-murid saya, kalau mencintai orang jangan berlebihan. Siapa tahu orang tersebut bisa berkhianat. Dan kalau membenci orang jangan berlebihan. Siapa tahu orang tersebut kayak kalian suatu saat di akhir hayatnya matinya dalam keadaan mulia karena bertaubat di jalan Allah. Maka saya sangat berharap kalian bertiga masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian sudah dipikir matang-matang untuk bertaubat kepada Allah di jalan Allah? Jalan menuju surga, thariqul jannah. Ayo jawab. Kalian kesini mau ngapain sebenarnya? Saya mengerti Gus, saya salah dan saya selalu menjadi manusia yang sangat najis yang akan haus kekayaan yang bisa menjadikan tumbal seorang adik saya. Gus, kula kajeng nyuwun pangapura Gus. Kula badhe tobat. Nyuwun bimbing panjenengan. Kok menawi wonten lepat kula kajeng nyuwun bimbingan dhateng panjenengan. Karanten panjenengan tiang ingkang sae, tiang ingkang suci. Apakah yakin dengan ucapan kamu, Mbah? Yakin Gus. Hati dan bibir kamu harus selaras. Jika hati dan bibir kamu tidak selaras, maka taubat itu akan sia-sia. Saya minta ampun atas kemurkaan dan haus akan kekayaan saya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan saya akan bertaubat di depan Anda sekarang. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai orang yang taubat. Taubatan nasuhah, tapi betul-betul taubat antara lisan dan hatimu itu selaras. Nggih, Gus. Kula badhe tobat. Apakah yakin taubatnya kalian tidak ada tendensi lain? Boten enten Gus. Apakah yakin taubatnya kalian bukan karena paksaan? Tidak. Tidak, boten Gus. Simple dalam agama Islam.
Jikalau orang mau bertobat, cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Taubat itu menandakan dia tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dia kembali fitrah, dia kembali suci, dan pasti kalian akan bisa memegang liontin suci ini atau liontin al-fitrah ini jikalau kalian mengucapkan 2 kalimat syahadat tulus dari hati kalian, betul-betul bertaubat dan menyesal atas perbuatan-perbuatan yang pernah kalian lakukan. Nggih, kula kajengi tobat menyesali napa sing sampun kula lampahi saben dinten. Kula kajengi tobat saestu. Tolong ampun. Tolong bimbing kita untuk ke jalan yang benar. Tolong selamatkan kita dari hal-hal yang mencekam, yang penuh dengan dosa. Saya hanya manusia biasa yang bisa menuntun kamu ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Begitupun saya juga masih membenahi diri, bukan manusia yang sempurna. Ma'alul khata', insan yang dhaif, kanal insanu dha'ifah. Kita sama-sama berbenah diri. Kita sama-sama berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Cukupi kemaksiatan, cukupi kelalaian, kemusyrikan yang selama ini kita menyekutukan Allah. Kalian menyembah selain Allah, menyembah makhluk Allah, yaitu setan, iblis, genderuwo, dan lain sebagainya. Mereka hanya ciptaan Allah. Begitu juga kamu mengejar dunia, rela menumbalkan adik kamu sendiri. Ketahuilah, dunia ini seperti bayangan, semakin kamu kejar maka tidak akan pernah tercapai. Jika kamu mengejar akhirat, maka dunia akan mengejar kamu. Dunia bukan tempat kalian, dunia bukan tempat kita. Dunia menghancurkan kita, dunia menghinakan kita. Astagfirullahaladzim. Saya mohon tuntun kita untuk bersahadat dan mohon ampun pada Allah. Apa yang telah kita lakukan begitu murka di depannya. Apakah kalian sudah yakin masuk Islam ini tanpa paksaan? Yakin? Baiklah, kalian ikuti saya. Aku tuntun membaca 2 kalimat syahadat. Kamu sebagai laki-laki, salaman sama saya. Kalian semua ikuti saya. Islam tidak pernah memaksa. Dan aku pesan, lisanmu harus selaras dengan hatimu. Paham ya? Baik, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Anjing bangsat. Bajingan kau Idris. Awakmu sing ngerusak hidupanku yo. Muridku sampai kayak gini. Bangsat. Allahu Akbar. Aku sudah tahu kalau hatimu tidak pernah selaras dengan lisan, karena kalian masih diselimuti oleh iblis sesembahan kalian. A'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Aku peringatkan kalian tidak akan mampu menyentuhku karena di diriku ada liontin al-fitrah ini. Lebih baik kalian menyerah.
daripada kalian binasa dan hancur sia-sia. Jangankan kalian, sesembahan kalian, Tuhan kalian, iblis dan setan itu tidak akan mampu melawan kekuatan al-fitrah ini. Lebih baik kalian menyerah saja dan kalian bertaubat dari hati kalian yang paling dalam. Menyerahlah kalian sebelum aku binasakan dengan liontin al-fitrah ini, dan bertaubatlah di jalan Allah Azza wa Jalla. Kenapa kalian diam? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Menyerahlah kalian. Rasakan ini pukulan terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil barakati wa karamati al-fitrah. Ya Rabb, a'udzubillahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sudah, wah, biarkan. Yang penting aku sudah putus kontrak nyawanya dengan iblis. Masalah hidayah, rahmat, itu hak prerogatif Allah Azza wa Jal. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah akan diberikan dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya nikmat Allah akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkahku tapaki jalan cahaya, di setiap sujud ku pinta ridhanya, menghafal ayat setiap ada guru, tahfiz menjadi sinar dalam malam. Thorikul jannah, jalan menuju surga, bersama iman, bersama takwa. Gus Idris Al-Marbawi tuntun kami menuju ridho ilahi. Gus Idris yang selalu membimbing kami
jalan